selamat datang di video instruksi literasi informasi dari kelompok 15. Video instruksi literasi informasi ini akan berisi tentang bagaimana cara efektif dalam mencari sebuah informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa teknik geodesi. Pastikan kamu menonton video ini sampai selesai ya. Pada video pertama ini, kita akan membahas mengenai identifikasi kebutuhan informasi mahasiswa teknik geodesi. Dan juga kita akan membahas bagaimana cara melakukan pengembangan kata kunci serta memformulasikan kata kunci. Sebelumnya, kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Identifikasi kebutuhan informasi itu berguna untuk memudahkan kita dalam menemukan informasi yang dibutuhkan oleh suatu kelompok tertentu. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Identifikasi kebutuhan informasi mahasiswa teknik geodesi yang kami ambil adalah deteksi, blunder, perambatan, galat, sistematik. Identifikasi kebutuhan informasi ini kami gunakan sesuai dengan kebutuhan informasi mahasiswa teknik geodesi. Dari rumusan masalah kebutuhan informasi tersebut diperoleh kata kunci utama atau keyword yang dapat kita gunakan dalam melakukan proses penelusuran informasi yang relevan, berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dapat memenuhi kebutuhan informasi dari rumusan masalah tersebut. Kata kunci utama yang kita dapatkan yaitu blunder dan systematic error. Proses pengembangan kata kunci terdapat 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan thesaurus, yang kedua dengan mencari sinonimnya atau persamaan katanya, dan yang ketiga dengan mencari antonimnya atau lawan katanya. Terdapat jenis hubungan dalam menggunakan thesaurus, yaitu yang pertama ada setara atau sinonim, lalu yang kedua ada hierarkis ketika suatu kosakata ingin diperjelas lebih luas atau lebih spesifik. Lalu yang ketiga ada asosiatif ketika dua kosakata yang membahas konteks yang sama tetapi tidak ada hubungan sinonim atau hierarkis. Kita harus memetakan kata kunci atau keyword tersebut dalam bentuk sinonim dan antonim. Di sini kita mempunyai kata kunci utama yang pertama adalah blunder, yang memiliki sinonim error, blooper, dan inaccuracy, dan juga memiliki antonim accuracy, correction, dan sukses. Kemudian kata kunci utama yang kedua yang kita miliki adalah systematic error, yang memiliki sinonim prosedur error, determinate error, sure error, dan juga memiliki antonim yaitu random error. Setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang kita punya, langkah terakhir dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci tersebut dalam bentuk tabel query. Hasil pengembangan kata kunci tersebut dapat dijadikan modal kita dalam melakukan proses penelusuran informasi yang relevan. Dari kata kunci yang telah dikembangkan tersebut, kita juga dapat membuat tabel query seperti tabel query di samping. Dari tabel query tersebut, kita dapat membuat formulasi alternatif kata kunci yang dapat kita gunakan dalam melakukan proses penelusuran informasi yang relevan. Misalnya, pada alternatif kata kunci yang pertama, kita dapat memasukkan kata kunci blunder ditambah dengan N, lalu systematic error pada kolom pencarian advanced search. Namun, apabila tidak ditemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi kita dapat menggunakan alternatif kata kunci yang kedua, yaitu dengan memasukkan kata kunci error ditambah dengan N, lalu prosedur error. Namun, kita juga dapat melakukan formulasi kata kunci yang tersedia hingga kita mendapatkan informasi yang relevan dengan rumusan masalah kebutuhan informasi. Misalnya, memformulasikan kata kunci dengan memasukkan query error ditambah dengan N, lalu systematic error. Kemudian kita klik search dan akan menghasilkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan dalam kolom pencarian.
Langkah selanjutnya itu kita memilih informasi mana yang kita anggap relevan dengan kebutuhan informasi kita. Demikian video pertama ini mengenai identifikasi rumusan kebutuhan informasi mahasiswa teknik geodesi dan pengembangan kata kunci. Sampai jumpa di video selanjutnya.